Tatapan sang legenda di Sepang saat Rossi terpikat gerak Veda Ega Pratama. Tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia biasanya berjalan seperti rutinitas bagi banyak pembalap muda. Mesin dipanaskan, catatan waktu dicermati, dan instruksi teknis disampaikan berulang-ulang. Namun pada hari itu, suasana terasa berbeda ketika Veda Ega Pratama turun ke lintasan. Bukan hanya karena performanya yang solid, tetapi karena kehadiran satu sosok penting di pinggir lintasan, Valentino Rossi. Veda Ega Pratama menjalani sesi tes dengan fokus penuh. Ia tidak terlihat terburu-buru, namun juga tidak ragu saat membuka gas. Setiap tikungan dilalui dengan presisi, setiap akselerasi dilakukan dengan perhitungan. Di lintasan yang terkenal menuntut fisik dan konsentrasi tinggi itu, Veda menunjukkan kontrol yang matang, jauh melampaui ekspektasi pembalap seusianya. Rossi, yang sejak pagi berada di pedok, terlihat memperhatikan dengan saksama. Pandangannya tak lepas dari motor yang dikendarai Veda setiap kali melintas di lintasan lurus utama. Sang legenda MotoGP itu sesekali berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya, lalu kembali menatap layar data dan langsung ke arah sirkuit. Yang menarik, perhatian Rossi tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak beberapa lap awal, ia sudah mulai memperhatikan gaya balap Veda. Bukan soal catatan waktu semata, melainkan cara Veda membawa motor. Rossi dikenal sebagai sosok yang sangat peka terhadap detail. Ia bisa melihat potensi bukan hanya dari kecepatan, tetapi dari keseimbangan, keberanian, dan kecerdasan membaca lintasan. Dalam sesi tes tersebut, Veda beberapa kali melakukan simulasi race pace. Disinilah ketenangannya benar-benar terlihat. Saat pembalap lain tampak berusaha keras menekan waktu, Veda justru menjaga ritme. Ia konsisten, jarang melakukan koreksi berlebihan, dan mampu menjaga kecepatan stabil dari awal hingga akhir run. Rossi semakin tertarik. Beberapa kali ia mendekat ke pit wall, memperhatikan langsung saat Veda masuk tikungan cepat. Ekspresi wajahnya berubah, dari sekedar mengamati menjadi serius. Bagi mereka yang mengenal Rossi, itu adalah tanda bahwa ia melihat sesuatu yang istimewa. Di sela-sela sesi, pembicaraan pun mulai berkembang di pedok. Nama Veda Ega Pratama mulai disebut-sebut. Bukan lagi sebagai pembalap muda bertalen, tetapi sebagai aset masa depan. Rossi, yang kini lebih banyak berperan sebagai mentor dan pengamat, disebut mulai mempertimbangkan langkah besar. Ia tidak sekedar kagum, tetapi juga berpikir jauh ke depan. Menurut orang-orang di sekitarnya, Rossi melihat karakter yang jarang dimiliki pembalap muda. Veda tidak hanya cepat, tetapi juga tenang di bawah tekanan. Ia tidak panik saat motor sedikit kehilangan grip, tidak agresif berlebihan saat mencoba waktu terbaik, dan selalu mampu kembali ke racing line dengan rapi. Ketertarikan Rossi semakin kuat ketika melihat cara Veda merespons masukan tim. Setiap kali masuk pit, Veda mendengarkan dengan serius, lalu kembali ke lintasan dengan penyesuaian yang tepat. Ini menunjukkan kematangan berpikir yang biasanya baru muncul setelah bertahun-tahun pengalaman. Rossi disebut mulai menyampaikan ketertarikannya secara terbuka. Ia melihat Veda sebagai pembalap yang layak dibina lebih dekat, bahkan diproyeksikan masuk dalam lingkarannya. Bagi Rossi, ini bukan sekedar soal merekrut pembalap, melainkan membentuk masa depan balap. Sementara itu, Veda tetap bersikap rendah hati. Ia menjalani tes seperti biasa, tidak terganggu oleh sorotan atau kehadiran tokoh besar di sekitarnya. Fokusnya tetap pada motor, lintasan, dan instruksi tim. Inilah sikap yang justru semakin memperkuat ketertarikan Rossi. Di lintasan Sepang yang panas dan melelahkan, Veda menunjukkan bahwa ia mampu bertahan secara fisik dan mental. Lap demi lap dijalani tanpa penurunan signifikan. Ini menjadi poin penting, karena Sepang dikenal sebagai sirkuit yang sering membuka kelemahan pembalap muda. Ketika sesi tes berakhir, Rossi masih berada di pedok. Ia tidak langsung pergi. Beberapa kali ia terlihat kembali melihat data, lalu menoleh ke arah garasi Veda. Isyaratnya jelas, ketertarikan itu bukan sekedar sesaat. Bagi Veda Ega Pratama, hari itu menjadi momen penting. Bukan karena waktu tercepat atau hasil tes, tetapi karena pengakuan tak langsung dari seorang legenda. Tatapan Rossi di Sepang menjadi sinyal bahwa Veda sedang berada di jalur yang benar. Tes di Sepang pun akhirnya berakhir, namun cerita baru saja mulai. Ketertarikan Rossi membuka banyak kemungkinan. Apakah Veda akan menjadi bagian dari rencana besar sang legenda? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, lintasan Sepang telah menjadi saksi lahirnya perhatian besar terhadap satu nama,
Veda Ega Pratama. Setelah sesi benar-benar ditutup, beberapa mekanik dan pengamat masih membicarakan performa Veda di pedok. Mereka menilai pembalap muda Indonesia itu tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam mengatur energi dan membaca kondisi lintasan. Di tengah panas Sepang yang menguras fisik, Veda tetap tampil stabil tanpa kesalahan berarti. Ini semakin menegaskan bahwa penilaian Rossi bukan tanpa alasan. Sang legenda melihat potensi jangka panjang, bukan sekedar hasil sesaat. Bagi Veda, momen ini menjadi dorongan besar untuk melangkah lebih jauh. Ia kini tidak hanya membawa harapan timnya, tetapi juga perhatian dunia balap internasional yang mulai mengarah padanya. Pamer kemampuan kelas dunia di Sepang, Honda diuntungkan. Sirkuit internasional Sepang kembali menjadi pusat perhatian setelah Veda Ega Pratama menunjukkan kemampuan berkendara yang dinilai berbeda dari kebanyakan pembalap seusianya. Dalam rangkaian tes dan simulasi balapan yang berlangsung di Malaysia, Veda menampilkan gaya balap agresif namun tetap terkontrol. Penampilan tersebut membuat banyak pengamat menyebut bahwa skill Veda berada di level dunia dan memiliki kemiripan dengan gaya balap Marc Marquez. Sejak awal turun lintasan, Veda tidak sekedar mengejar catatan waktu. Ia menunjukkan cara mengendalikan motor dalam kondisi ekstrim, terutama saat masuk tikungan cepat dan keluar tikungan dengan akselerasi tinggi. Kemampuannya menjaga motor tetap stabil di batas maksimal grip ban menjadi sorotan utama. Di Sepang, sirkuit yang dikenal berat bagi fisik dan teknik, gaya seperti ini jarang bisa dilakukan secara konsisten. Para teknisi dan pengamat mencatat bahwa Veda berani membawa motor ke sudut kemiringan ekstrim tanpa kehilangan kendali. Dalam beberapa lap, ia terlihat tetap membuka gas lebih awal dibanding pembalap lain, sebuah teknik yang berisiko tinggi jika tidak diimbangi kontrol yang tepat. Namun, Veda mampu melakukannya berulang kali dengan hasil yang bersih, tanpa kesalahan fatal. Kemampuan ini membuat namanya mulai dibandingkan dengan Marc Marquez. Perbandingan tersebut bukan tanpa alasan. Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu mengendalikan motor di situasi sulit, bahkan saat ban hampir kehilangan daya cengkram. Veda menunjukkan pola yang mirip, yakni tidak panik saat motor bergerak tidak stabil dan justru mampu memanfaatkannya untuk mempertahankan kecepatan. Gaya balap seperti ini dinilai sebagai skill ekstrim yang hanya dimiliki segelintir pembalap dunia. Tidak semua rider berani, dan tidak semua mampu melakukannya dengan aman. Kesalahan kecil bisa berujung kecelakaan, namun Veda menunjukkan tingkat kontrol yang tinggi. Inilah yang membuat skill tersebut disebut sebagai mematikan bagi lawan, karena sulit diantisipasi dan sangat efektif dalam duel lintasan. Di Sepang, keunggulan skill ini terlihat jelas saat Veda menghadapi pembalap lain dalam simulasi balapan. Saat sebagian rider memilih menunggu di titik aman, Veda justru menyerang di area yang jarang digunakan untuk menyalip. Ia memanfaatkan perubahan arah cepat dan perbedaan kecepatan keluar tikungan untuk mengambil posisi, sebuah pendekatan yang membutuhkan kepercayaan diri dan kemampuan teknis tinggi. Keuntungan dari gaya balap ini tidak hanya dirasakan oleh Veda sendiri, tetapi juga oleh pihak Honda. Sebagai pabrikan yang dikenal mengutamakan karakter motor agresif, Honda membutuhkan pembalap yang mampu mengoptimalkan potensi tersebut. Skill ekstrim Veda sangat cocok dengan filosofi ini, karena ia mampu memanfaatkan karakter motor yang menuntut keberanian dan presisi. Bos Honda disebut sangat memperhatikan perkembangan Veda selama sesi di Sepang. Data telemetri menunjukkan bahwa Veda mampu mempertahankan kecepatan tinggi di area yang biasanya membuat pembalap lain mengendurkan gas. Hal ini berarti potensi motor bisa dimaksimalkan, dan pada saat yang sama memberikan keuntungan strategis bagi tim dalam jangka panjang. Bagi Honda, memiliki pembalap dengan karakter seperti Veda adalah investasi besar. Skill ekstrim yang dimiliki tidak hanya berdampak pada hasil balapan, tetapi juga pada pengembangan motor. Masukan dari pembalap yang mampu berkendara di batas maksimal sangat penting untuk penyempurnaan teknis. Veda mampu memberikan data yang akurat tentang bagaimana motor bereaksi di kondisi paling sulit. Selain itu, gaya balap Veda juga memberikan tekanan psikologis kepada rival. Pembalap lain dipaksa untuk menaikkan tempo jika ingin mengimbangi, yang seringkali berujung kecelakaan. Situasi ini memberi keuntungan kompetitif yang tidak selalu terlihat di papan waktu, tetapi sangat terasa di lintasan. Meskipun demikian, tim Honda tetap menekankan pentingnya pengelolaan resiko. Skill ekstrim memang memberikan keuntungan besar, namun harus diimbangi dengan konsistensi dan kecerdasan membaca balapan. Dari apa yang ditunjukkan di Sepang, Veda dinilai mulai memahami keseimbangan tersebut. Ia tidak sekedar agresif, tetapi tahu kapan harus menahan diri.
Pengamat menilai bahwa kemiripan Veda dengan Marc Marquez bukan berarti ia meniru sepenuhnya, melainkan memiliki naluri balap yang sejenis. Naluri ini sulit diajarkan dan biasanya muncul dari kombinasi bakat alami dan jam terbang tinggi. Sepang menjadi panggung yang tepat untuk menunjukkan bahwa Veda memiliki modal tersebut. Kedepan, skill ekstrim ini diprediksi akan menjadi senjata utama Veda dalam persaingan yang semakin ketat. Jika dikembangkan dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pembalap yang paling berbahaya di lintasan. Bagi Honda, keberadaan Veda membuka peluang besar untuk meraih keuntungan teknis dan kompetitif dalam jangka panjang. Penampilan Veda di Sepang bukan sekedar hasil tes biasa, ini adalah sinyal bahwa ia memiliki kemampuan kelas dunia yang siap diasah lebih jauh. Dengan dukungan tim yang tepat dan pengelolaan yang matang, skill ekstrim yang kini diperbincangkan itu bisa menjadi faktor penentu kesuksesan Veda dan Honda di masa depan. Veda Ega Pratama membalikkan keadaan, 4 pembalap Eropa kehilangan arah. Sirkuit internasional Sepang kembali menegaskan reputasinya sebagai lintasan yang tidak memberi ampun bagi siapapun yang salah membaca situasi. Di bawah terik yang menyengat dan udara lembab khas Malaysia, sebuah cerita balap yang penuh intrik tersaji. Kali ini, sorotan tertuju pada Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang tampil bukan hanya dengan kecepatan, tetapi dengan kecerdikan balap yang membuat 4 rider Eropa justru terjebak dalam skenario yang mereka ciptakan sendiri. Sirkuit internasional Sepang kembali menjadi saksi bagaimana balapan tidak selalu dimenangkan oleh keberanian semata, melainkan oleh kecerdikan membaca situasi. Dalam balapan yang berlangsung ketat dan penuh tekanan, Veda Ega Pratama tampil sebagai tokoh utama setelah berhasil membalikkan keadaan dan membuat 4 pembalap Eropa terperangkap dalam skenario yang sama sekali tidak mereka perkirakan. Sejak sesi pemanasan, atmosfer di lintasan sudah terasa panas. Para rider Eropa datang dengan kepercayaan diri tinggi, membawa reputasi sebagai spesialis Sepang yang terbiasa menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Mereka mendominasi papan waktu awal, sementara Veda memilih berada di posisi yang tidak terlalu mencolok. Strategi itu sempat dianggap sebagai tanda kehati-hatian berlebihan, namun justru menjadi fondasi kemenangan yang matang. Ketika balapan dimulai, 4 pembalap Eropa langsung mengambil alih barisan depan. Mereka membentuk formasi rapat, saling melindungi dengan slipstream dan menutup setiap celah yang berpotensi dimanfaatkan lawan.